Senang sekali saya Raga Satria pagi hari ini bisa jumpa kembali membersamai Anda dalam program Kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Siaran bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkyani, di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, kemudian di 88,1 angka 17 FM Temanggung Jawa Tengah ada Dea, 96,2 Samara FM Tulungagung Anwar Fuadi, dan di 97 Mitra FM Batu ada Mahbub yang bertugas. Mitra Muslim, pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, beberapa dari Anda mungkin sudah lihat postingan kami di Instagram atau media sosial kami ya, bahwasanya pagi hari ini kita akan mengambil motivasi dari dua ayat ya Mitra Muslim. Yang pertama adalah di surah Al-Baqarah ayat 183. Ini sering kali kita dengar ya Mitra Muslim di bulan suci Ramadan, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya adalah surah Luqman ayat 34. Dan tema kita adalah andai ini sujud dan Ramadan terakhirku. Nah, ini salah satu tarhib ya Mitra Muslim mendekati bulan suci Ramadan. Tentunya bersama narasumber yang pagi hari ini juga sudah tersambung. Langsung saja kita sapa beliau. Ada Ustadz Muhammad Junaidi Sahal SAG MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raga. Ya, gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, aman insyaallah. Mudah-mudahan Mas Raga dan semua kru, teman-teman Suara Muslim selalu diberi kesehatan sama Allah dan selalu dijaga. Amin amin ya robbal alamin. Ini temanya agak ngeri gitu Ustadz ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ini. Andai ini sujud dan Ramadan terakhirku. Motivasi dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan surah Luqman ayat 34. Nah, seperti apa ini Ustadz? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafidhakumullah, saudaraku Mitra Muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafidhakumullah, saudaraku Mitra Muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini tepat tanggal 25 Sya'ban. Artinya kalau usia Sya'ban 29 hari, maka kurang 4 hari lagi. Kurang 24 jam kali 4. Kita akan kedatangan atau kita mendatangi tamu yang agung, tamu yang spesial, tamu yang ditunggu-tunggu oleh siapa yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Maka saudaraku ikhwatatin hafidhakumullah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengulas, reminding. Ini materi sudah pernah saya berikan Mas Raga sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya lupa. Cuman artikelnya baru saya susun sekarang sehingga nanti bisa di-share kepada teman-teman pendengar Suara Muslim Surabaya. Yaitu dengan tema andai ini sujud dan Ramadanku yang terakhir.
Karena kita tidak akan pernah tahu apakah tahun depan kita masih bisa merasakan Ramadan kan. Sehingga ini tema atau judul ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik lagi di dalam beribadah. Ada ayat yang begitu favorit mitra muslim, hafizahumullah, dan populer. Populernya itu ya di Ramadan. Beberapa hari sebelum Ramadan itu populer. Sampai Ramadan itu populer banget. Setelah itu Mas Raga nggak populer lagi. Ya, itulah Al-Baqarah ayat 183. Nanti kita tambahi dengan surat Luqman ayat 34. Ini kajian motivasi dari Al-Quran yang kita coba bahas, kita coba angkat, kita coba gali spirit dan motivasinya pada pagi hari ini. Ya, semua orang hafal nih ayat ini kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang generasi sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian selalu menjadi orang-orang yang berproses terus bertakwa. La'allakum tattaqun. Next, saya akan mencoba menggali spirit khusus ayat ini, kalau diizinkan Allah nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi saya ingin membahas bahwa ayat ini memang sangat spesial, luar biasa. Dibaca setahun sekali, ya kan? Artinya populer setahun sekali ini ayat. Dan memang konten ayat ini juga setahun sekali baru muncul. Saudaraku ikhwatadina fillah, ayat ini menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah wajib. Dan ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu hafizahumullah, satu-satunya ayat yang mewajibkan puasa Ramadan, ini surat Al-Baqarah 183. Tidak diketemukan di belahan surat manapun, tidak ada. Semuanya cuman berkumpul di Al-Baqarah 183. Itu ada 5 sebenarnya. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Itu ada 5, saudara. Berbeda dengan ketika perintah zakat. Itu bertebaran di semua surat, Mas Raga. Perintah haji. Meskipun ada surat Al-Hajj ya, secara khusus. Tapi perintah haji atau kisah-kisah haji itu bertebaran di surat-surat yang lain. Apalagi perintah sholat itu banyak di belahan-belahan surat yang lain itu. Berbeda dengan puasa. Puasa ini cuma ada di satu surat saja, dan di satu surat ini pun hanya di ayat 183, selebihnya 184, 185, 186, 187 penjelasan saja terkait dengan kewajiban puasa ini. Ini artinya apa, saudaraku? Ikhwatadina fillah. Artinya Allah itu Rahman, Rahim kepada kita ya. Kasihan ngelihat hambanya puasa saulan ya. Kan nggak usah diulang-ulang. Nggak usah diulang-ulang. Itu logika saya ya. Mohon maaf kalau saya salah itu ya. Kenapa cuma sekali gitu kan ya? Cuma satu ayat. Ya kasihan kan. Siapa yang mau tidak makan, tidak minum di tengah-tengah panas terik? Apalagi kalau di Mekah itu kalau sudah Ramadan itu waduh musim panas itu. Di Saudi itu kalau sudah Ramadan musim panas. Berat rasanya itu, saudara, berat. Makanya ya cuma sekali saja itu diungkap sama Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi memang spesial ya. Ada hal yang spesial lagi dari Ramadan ini. Nama Ramadan sendiri itu yaitu adalah nama bulan yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi nama Ramadan nama bulan yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Satu-satunya nama bulan dalam penanggalan Hijriyah yang itu diungkap oleh Rasulullah itu cuman Muharram. Dulu Muharram itu Safar awal. Jadi ada Safar awal, ada Safar akhir. Nah Safar awal diganti sama Nabi menjadi Muharram. Sehingga akhirnya setelah Muharram Safar, nggak perlu ada Safar awal, Safar akhir. Kan begitu. Nah ya Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah
Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, termasuk Ramadan sudah ada. Tapi begitu spesialnya Ramadan, satu-satunya bulan saudaraku ikhwatadina fidakumullah yang disebut namanya oleh Allah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan. Ini menunjukkan spesial ya kan? Spesial. Karena itu ikhwatadina fidakumullah, karena Ramadan ini adalah spesial, khusus gitu kan ya. Istilahnya itu Allah dengan Ramadan itu penuh kasih sayang luar biasa kepada umatnya, sampai kemudian diobral semua maghfirah dan sebagainya. Maka sudahlah tentu kita harus mempersiapkan, kan begitu ya. Mempersiapkan Ramadan dalam bahasa Arab namanya tarhib, pakai ha ya, bukan pakai ha. Kalau tarhib itu nakut-nakutin. Tarhib dari kata rahaba yurahibu tarhiban. Famarhaban ya Ramadan. Jadi adalah penyambutan. Jadi kita harus siapkan, kita harus sambut tuh. Kita tarhib Ramadan. Maka di mana-mana ada tarhib Ramadan. Bahkan kalau tidak salah di Jelajah Al-Quran juga ada kajian atau tarhib Ramadan. Itu adalah dalam rangka untuk penyambutan Ramadan, saudaraku ikhwatatina fidakumullah. Dan memang harus disambut. Sesuatu yang wajib ya harus disambut. Wong sunnah saja masyarakat itu perlu disambut kok. Misalnya kita kedatangan tamu gitu kan ya. Ya kalau saya kedatangan Mas Raga spesial bagi saya. Insyaallah. Os ya kan, terkenal suara Muslim Surabaya. Ustaz saya mau kunjung ke rumah jenengan. Siap, waduh, saya siapin semuanya. Maksudnya air, roti, gitu kan siapin. Padahal Mas Raga ke rumah nggak bawa oleh-oleh. Bayangkan kalau Mas Raga berkata, Ustadz saya mau ke rumah jenengan, saya bawa oleh-oleh yang jenengan pasti suka. Wah, pasti saya akan nunggu-nunggu, ya nggak? Nunggu-nunggu kedatangan, bahkan setiap detik pun saya tunggu. Itu tamu yang bernama Mas Raga. Apalagi tamu yang bernama Ramadan. Yang oleh-olehnya banyak luar biasa. Ada maghfirah, ada barokah, ada rahmah, banyak itu kan. Udah diobral sama Gusti Allah, dibawa kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang mau benar-benar menerima tamu ini, saudara. Terus kita nggak tarhib gitu loh. Nggak tarhib itu nggak nyambut gitu. Al-namanual kebajutu, saudara. Yang kata Haji Romai Rama apa? Terlalu. Ayo kita tarhib Ramadan, itu spesial. Dan supaya kita semangat mentarhibnya, seolah ini tamu terakhir bagi kita, begitu loh. Setelah itu kita nggak akan pernah menerima tamu lagi, karena kita keburu dipanggil sama Allah SWT. Dan kita jadi semangat, kan begitu kan ya. Sesuatu yang terakhir itu biasanya lebih dimaksimalin, sesuatu yang terakhir lebih dikuatin, sesuatu yang terakhir lebih tingkatkan. Itulah tema kita adalah andai ini adalah Ramadan terakhir. Itu menjadi spirit yang luar biasa, struggle booster yang kuat untuk kita lebih memaksimalkan diri supaya kita benar-benar Ramadan ini lebih berkualitas di tahun ini gitu. Itu kenapa saya berkata andai ini Ramadan terakhir. Apalagi saudaraku ikhwatadina fillah, Ramadan itu seperti yang saya katakan tadi, itu oleh-oleh akeh Mas Raga. Buahnya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna as-sana kulluha Ramadan. Hadis ini diperselisihkan. Tapi untuk motivasi kan di kalangan jumhur ulama pakar hadis kan boleh untuk dijadikan bukan dalil ya, jadikan motivasi doang gitu kan. Di hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita tahu kebajikan oleh-oleh Ramadan, kenikmatan Ramadan, kita pasti berharap nih, kata Rasulullah. Kita berharap nih, semua bulan dalam satu tahun adalah Ramadan. Semua bulan dalam satu tahun adalah Ramadan. So, saudaraku ikhwatadina fillah, jangankan kita yang nunggu-nunggu Ramadan. Non-muslim saja itu nunggu Ramadan tuh, Mas Raga. Ada kisah ya Mas Raga ya, enggak apa-apa ya. Ini tidak apa, kita 2 kali bertemu, tidak apa Mas Raga ya. Iya Ustaz. Ada kisah itu kan.
Saya pernah ngisi di sebuah mall, nggak usah sebut. Ini kan sudah media sosialnya kemana-mana, ya nggak ya? Ya. Ini sebelum pandemi Mas Raga, beberapa tahun yang lalu. Ngisi di mall. Akhirnya saya diminta rutin ngisi. Tahun pertama, tahun kedua, pokoknya tiap Ramadan saya ngisi. Gitu. Satu saat akhirnya si pegawainya, salah satu yang EO-nya itu ngobrol berbisik kepada saya, Ustadz, jangan langsung pulang ya. Saya biasa langsung pulang tuh Mas Raga. Ya, saya selesai dan langsung pulang gitu kan ya. Wala aqwa 'ala naril jahim. Ngerti nggak maksudnya Mas Raga? Ya, banyak godaan Ustaz. Banyak godaan. Cewek-ceweknya itu, pakaiannya itu. Kan mereka ngajinya itu jam 9 pagi ya. Buka mallnya kan jam 10. Jadi mereka sudah dalam kondisi pakaian apa? Pakaian SPG. seragam. Pakai seragam mall itu, sudah tahu kan ya? Ya. Di atas lutut sekian senti lah gitu kan. Meskipun pakai stocking ireng tapi kan ya apa ya. Nek lungguh sampai ya apa lah kan ya makanya sudah saya langsung pulang gitu biasa. Saya langsung pulang. Dan ngisi sebentar langsung pulang. Satu saat dicegat sama ya. Ustaz jangan langsung pulang ya. Kenapa saya bilang gitu? Ini manajer kami mau ngobrol sama Ustaz. Oh iya silakan siap. Saya tunggu ya dia. Datanglah manajer. Tapi dia bilang begini, maaf Pak Ustaz, manajer saya non muslim. No problem ya, no problem ya. Ini datanglah kemudian manajer. Dia bilang, selamat pagi Pak Ustaz. Pagi Pak, saya bilang gitu. Wah, terima kasih, puji Tuhan Pak Ustaz, terima kasih. Pak Ustaz mau bantu kami, memberikan pencerahan kepada teman-teman muslim. Jadi memang meskipun dia non muslim, Masya Allah, care gitu terhadap pengajian itu. Jadi care. Terima kasih Pak Ustadz ya, mohon maaf kalau bisa rutin. Siap, saya bilang itu. Terus saya tanya, gimana perkembangan retail? Pada waktu itu retail lagi turun. Retail lagi turun pada waktu itu. Gimana perkembangan retail? Aduh, Pak Ustadz, ini puji Tuhan Pak Ustadz, untung ada Ramadan. Dia bilang Ramadan, bukan Ramadan ya. Kita jangan sekali-kali bilang Ramadan. Ramadan itu kalau pakai dal, Romadun, itu artinya mata belean. Sakit mata merah. Marhaban ya Ramadan, itu artinya apa? Selamat datang mata belean gitu. Ya. Kita ngomongnya harus fasih, ya kan? Fasih, Ramadan, pakai dot, ya, bukan pakai dal, ya. Tapi enggak apa-apa non muslim ngomong gitu kan, memang enggak paham, ya kan? Wah, untung ada Ramadan, Pak Ustaz. Saya sebenarnya tahu maksudnya ya kan, secara materi kan gitu kan. Tapi saya coba tanya, untungnya kenapa Pak? Saya bilang gitu. Aduh, puji Tuhan. 1 bulan sebelum Ramadan Pak Ustaz, Ramadan itu sendiri, dan 1 bulan setelah Ramadan, omset kami naik berlipat-lipat Pak Ustaz. Wah. Sambil geser kursi lebih dekat ke saya, mitra muslim. Terus bilang, Pak Ustaz boleh ke usul? Usul apaan Pak? Bisa nggak Ramadan jadi tambah 1 bulan lagi aja Pak Ustaz? Yang lain pada tertawa, ya kan didengar namanya, mungkin sambil geremeng. Bapak enak, seneng. Kita mah seneng gitu. Sakulan musim panas pada waktu itu, ini aja sudah redok kelenger gitu kan, apalagi 2 bulan kan gitu. Dialog ini saya sampaikan, saya ingin menyampaikan spiritnya. Betapa non-muslim saja begitu bergembira, bahkan mereka bersiap-siap saudaraku untuk tarhib Ramadan, menyambut tamu agung yang membawa oleh-oleh luar biasa. Kenapa kita kok biasa-biasa saja gitu loh? Kenapa kita kok gak ada tarhib? Ya kan? Ulama-ulama dulu tarhibnya 6 bulan yang lalu. Baca di Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu pernah saya bahas di sini juga di radio kita. Jadi ba'dus salaf itu sebagian ulama-ulama salaf itu menyambut Ramadannya, tarhib Ramadan sejak bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Itu sudah berdoa supaya dimenangi bulan Ramadan. Nah, kita baru menerek Ramadan itu baru kalau itu Ramadan. Ya, ini kan nemen, saudara. Makanya penting bagi saya pribadi ini, bagi Anda mestinya mitra muslim untuk mentarhib Ramadan dan untuk supaya bisa maksimal dalam dalam menyambut dan mentarhib Ramadan, itu tanamkan di jiwa kita. Andai ini adalah Ramadan terakhir, sehingga lebih maksimal. Dan ini terkait dengan ujung dari surat Luqman ayat 34. Karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi kan, ya Mas Raga. Apakah tahun depan kita masih bisa ngincipin nikmatnya Ramadan? Ya, belum tentu.
Betapa banyak saudara-saudara kita yang kena COVID yang tahun ini nggak bisa menangi Ramadan, kan begitu kan? Maksud saya yang meninggal dunia, yang gara-gara COVID meninggal dunia, itu kan ya, ajalnya telah tiba, itu kan ya, sudah tugasnya selesai, ya, nggak bisa menikmati kan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi untuk tahun yang akan datang. Itulah di surat Luqman itu mengingatkan kepada kita, di ujung surat Luqman itu mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah di surat Luqman? Allah berfirman di surat Luqman itu, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kita nggak akan pernah bakal ngerti, tidak satu pun jiwa yang paham, yang mengerti bahwa apa yang terjadi esok hari. Dan tidak ada satu pun jiwa yang tahu di bumi mana diwafatkan. Karena kita tidak tahu, saudaraku akhwatadina fillah, ya ayo kita anggap aja ini kayaknya terakhir nih gitu. Supaya apa? Lebih maksimal. Karena ini waktu ya, durasi sudah melebihi, nanti akan kita bahas setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz dan Mitra Muslim. Silakan WhatsApp saja jika ingin mendapatkan artikelnya dan nantinya juga akan di-upload di website kami di www.suaramuslim.net. Ustadz, bulan ini kalau ada lagi undangan ke mall, butuh host mungkin dengan Ustadz, saya siap. Ya baik Ustadz, nanti disambung lagi di segmen berikutnya. Kami juga undang Anda Mitra Muslim untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan 0315624555 untuk penelpon. Dan juga WhatsApp Mitra Muslim bisa Anda kirimkan pertanyaannya di 0855300938 atau bisa juga langsung berkomentar di kolom komentar channel YouTube Suara Muslim TV. Jangan kemana-mana Mitra Muslim, tetap bersama kami dalam Motivasi Al-Quran. Muslim, Anda terus bersama kami dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, dan di segmen ini langsung saja kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno ya di Magetan. Oke, silakan Pak Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warno. Begini, beberapa waktu yang lalu Ustaz mengatakan, halo? Oke, silakan Pak. Ada sholat tarawih dan witir itu 7 menit atau 8 menit. Nah ini mungkin ini sharing aja Ustaz ya. Pernahkah Ustaz mendengarkan pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan? Nah di sini setiap Ramadan tuh ada sholat tarawih itu sampai 8 jam. Waduh, sayang sekali terputus ini ya. Jadi beliau menceritakan bahwasanya di Magetan malah sholat tarawih 8 jam. Boro ya. Oke. Saya tahu dan kenal. Oke. Ya, tapi karena ditampung dulu Ustaz, ditampung dulu ke penelpon berikutnya. Ada telepon lagi. Oke. Ya, mungkin Pak Warno nyambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun ini, silakan Pak Sodikun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Ini Ustaz, puasa itu kan membentuk orang yang bertakwa. Berarti kalau kita berpuasa semakin banyak, berarti kita itu kan ada peningkatan takwa. Tapi kenapa kok penurunan? Bangsa kita itu semakin lama bukan tambah baik, tambah jelek. Berarti di sini puasa kita itu gagal. Apa begitu? Kalau kita sudah berpuasa banyak, itu kan mestinya peningkatan takwa kita itu semakin naik juga. Tapi kenyataan ini kok semakin jelek, berarti puasa kita itu gagal. Kalau puasa kita gagal, berarti wes gak usah puasa aja. Percuma kita lapar, dahaga, tapi tidak menghasilkan apa yang diharapkan oleh Allah. Sebagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan puasa, sholat aja yang tanha anil fahsya'i wal munkar, masih banyak juga yang melakukan kemungkaran meskipun sholat ya Ustadz ya. Bisa ditanggapi Ustadz ini ya. Mungkin yang tadi dulu Pak Warno dulu tadi. Jadi di Temboro itu memang ada pesantren ya. Memang terkenal, besar banget. Jadi cuman saya baru tahu kalau tarawihnya itu 8 jam. Ya berarti bisa jadi bacanya itu berjuz-juz Al-Quran.
Tidak apa-apa, asal kuat aja. Kayak gitu itu. Kalau dalam satu komunitas itu boleh. Kalau nggak dalam satu komunitas nggak boleh. Siapa Mu'adz bin Jabal di apa namanya dimarahin sama Nabi gitu kan. Ketika Mu'adz bin Jabal pada waktu itu sholat subuh bacanya panjang mas suratnya. Sehingga ada yang mufarokoh salah satu jamaahnya, ada yang memisah. Ketahuan sama jamaah yang lain, dilaporkan kepada Mu'adz bin Jabal gitu kan. Itu Mu'adz tuh pas waktu kamu ngimami kemarin itu subuh, dia itu keluar dari jamaah. Loh, munafik digituin sama Mu'adz bin Jabal, dimunafik-munafikan. Nah, nyampailah kepada orang yang dimunafikan itu, marah juga dia. Yang salah itu deh, bahasa kita begitu. Ngimami kok dowo-dowo kan begitu. Tak kuat aku untuk kerjaan soalnya kan begitu. Nyampailah ke Rasulullah. Rasulullah kemarin Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, afattanun laka ya Mu'adz, kata Rasulullah. Apa kamu mau membuat fitnah ya Mu'adz? Begitu kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Artinya kalau ngimamin ya itu jodoh. Apalagi sekarang taraweh ya jangan terlalu panjang-panjang di masa pandemi ya begini kan ya. Baca surat-surat pendek saja kan begitu kan ya. Itu kan sarannya Muhammadiyah juga begitu, sarannya NU juga begitu kan. Tarawih boleh di masa pandemi, tetapi kalau bisa ya jangan yang dodo gitu kan ya. Itu saudaraku. Tapi kalau dalam satu komunitas seperti di pesantren tidak masalah. Oke. Ustadz, kita sapa penelpon berikutnya dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, Pak Warno tadi yang terputus. Ada tambahan Pak? Iya. Gini, jadi tidak semua orang bisa mengikuti salah itu karena saking panjangnya dan satu kataman Al-Quran itu penuh gitu. Jadi itu kan ada dibagi nanti yang orang-orang biasa itu duluan gitu. Ini sampai jam 3 gitu. Ya itu kebanyakan orang ini saya cerita gitu. Jadi ya Masya Allah sampai adalah jam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak semua bisa ikut. Jadi memang betul komunitasnya seperti itu Ustadz ya. Kemudian sampai jam 3 ini langsung lanjut sahur ini ya, luar biasa sekali. Sahur. Itu di Mesir juga begitu Mas. Okay. Beberapa masjid di Mesir juga begitu. Di Masjidil Haram saya belum pernah pas waktu puasa di sholat tarawih di Masjidil Haram itu belum pernah. Cuman informasi dari teman-teman itu sampai jam 1 malam. Jam 12 malam, jam 1 malam. Memang panjang. Ya, tidak apa-apa kalau itu dalam satu komunitas. Tidak ada masalah. Artinya sama-sama enjoy gitu. Ya, kalau masyarakat umum, kita ini misalnya kita yang jadi ustadz, jadi imam, terus datanglah di sebuah komunitas, terus kita ini sholatnya memanjangin lah. Itu yang nggak boleh. Itu namanya imam nggak bijak. Gitu kan. Ya, seperti itu jawaban saya. Terus yang kedua, Pak Sodikun itu... Ya memang begitu benar masyarakat tadi, hampir semua ibadah kita itu hampir ya, tidak semuanya ya, tidak semua orang itu ya memang terkadang kurang maksimal gitu. Seperti misalnya sholat tadi yang masyarakat contoh. Kan sholat kan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi banyak apunten koruptor yang muslim kan ya gitu. Koruptor yang muslim itu kan ya bahkan banyak mayoritas koruptor kan muslim karena kan kita mayoritasnya orang Islam kan begitu. Ya mereka ya sholat gitu kan, mereka ya Masya Allah bahkan umroh gitu kan, setelah umroh ditangkap kan begitu kan. Ya siapa apakah umrohnya ya diterima atau begitu. Jadi di dalam Islam itu makan dibagi ya, ada ibadah itu yang makbulah ya kan? Ada ibadah itu yang mardudah paling rendah, ada ibadah itu yang makbulah, dan ada ibadah itu yang mabrurah gitu kan. Sama dengan puasa kita. Puasa itu ada yang mardudah, ada yang mardud, ada yang makbul, ada yang mabrur gitu. Puasa yang mardud ada puasa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Misalnya ada saking nggak ngerti ilmu karena ingin mentakhir sahur masyarakat, benar-benar takhir sahurnya sampai selesai azan gitu kan. Oh baru sahur dia. Kenapa kok sahur selesai azan? Lu sunnahnya mentakhir kan. Itu kan namanya
al ngawuru wal gak genau kan begitu kan ya. Sehingga akhirnya mentakhir sahur maksudnya adalah sampai akhir azan gitu kan. Nah, ini kan nggak benar gitu kan ya. Nah, itu namanya puasanya mardut. Puasanya sudah tertolak itu kan. Nggak sah itu kan. Nah, minimal itu puasa itu makbul gitu loh. Ya kalau kita mau tinggi lagi puasanya itu mabrur. Puasa yang makbul itu bisa jadi Mas Raga puasa syar'i saja, tapi mulutnya nggak berpuasa, matanya nggak berpuasa, kan begitu itu. Itu yang terjadi. Makanya ya penting yang namanya tarhib itu supaya ibu bapak mitra muslim benar-benar siap banget sehingga ketika Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat berkualitas. Begitu kurang. Wallahu a'lam. Ya baik, itu tadi mitra muslim yang sudah bergabung bersama kami, dan masih ada kesempatan tentunya untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan 0315624555 untuk penelpon, dan juga WhatsApp di 0855300938. Teleponnya jangan ke telepon HP ya, ini ada telepon masuk di ponsel kami, tidak bisa kita angkat karena ponselnya sedang digunakan untuk sambungan Zoom ya mitra Zoom. Jadi silakan untuk telepon di 0315624555. Kita sapa ke penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, ini halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari mana saja Bapak? Ini dengan Bapak siapa, di mana? Pak Jaya di Menganti. Pak Jaya di Menganti? Iya ya. Oke, Pak Jaya di Menganti, silahkan Pak Jaya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jaya. Mau tanya batas sahur itu kira-kira jam berapa ya? Oke. Apa? Batas sahur. Sahur. Ini ke fikih sebenarnya. Jam. Itu saja Pak Jaya. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada yang nyinggung sahur, kemudian beliau menanyakan yang benar emang batas sahur sampai jam berapa gitu. Yang jelas saya belum tahu karena belum terima jadwal sahur. Oh, iya. Belum terima, kan biasanya di-share ya. Saya belum terima, nanti saya cari ya. Tapi kalau yang dimaksud tentang yang sekarang terjadi perdebatan, nanti bisa diperdalam, dipertanyakan di kajian fikih puasa yang ada kan kalau nggak salah ya, di Suara Muslim Surabaya kan ya. Ya, bisa dilihat. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk Pak Jaya. Ke penelpon berikutnya dulu saat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sulis Tanda. Oh iya, Ibu Sulis, silakan Bu Sulis. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sulis. Nggih, badhe tanglet niki saya lahir dari keluarga istilahnya abangan ya, asli dari Blitar. Terus sejak kecil niku untuk ibadah puasa atap itu sering lubang-lubang, sering tidak berpuasa seperti itu. Jadi mungkin kalau sampai hari ini pengen membayar atau mengkodo puasa itu pripun ngoten. Matur nuwun nggih, caranipun niku pripun ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Vicky juga ini Ustaz ya. Nanti bisa ditanyakan kan kepada ahlinya. Tapi kan dijawab sebentar aja. Boleh, ya. Ustaz, silakan. Ibu coba diingat-ingat berapa jumlahnya gitu kan ya. Nah, itu bisa disahur pelan-pelan tiap tahun begitu kan, dikodok ya. Dikodok pelan-pelan tiap tahun. Begitu. Nanti lebih jelasnya, lebih tegasnya, lebih dalamnya ke Al-Mukarram Ustaz Agung Cahyadi. Iya. Baik, ke penelpon berikutnya dulu. Terakhir mungkin ya. Assalamualaikum. Bisa dikecilkan volume radionya ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Nggih, dengan Ibu siapa, di mana? Dari Mulyorejo. Ibu? Dari Mulyorejo. Ibu Mulyorejo. Oh, bukan. Itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, silakan. Halo. Pertanyaannya. Iya. Halo. Nggih, silakan Ibu. Halo. Waduh. Ya, sayang sekali terputus ya mitra muslim. Dan ini penelpon berikutnya. Assalamualaikum, terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa, di mana? Dengan Ibu Dia di Sidoarjo. Bu Dia di Sidoarjo, silakan. Iya, saya hanya mau nanyakan yang tentang taraweh. Kalau kita tarawehnya
sama Arab itu kok beda ya. Jadi kalau kita terawihnya biasanya ba'da Isya ya. Mereka juga ba'da Isya. Maksudnya gini, rakaatnya itu mereka kan terbagi 2 kalau di Arab itu. Nah, bolehkah pertanyaannya bolehkah tarawih itu hanya tarawih aja? Jadi kalau umpamanya ibadah sunnah yang lain yang malam itu karena kita kan suka kalau malam kan ngantuk ya. Ya jadi nggak sambung tahajud. Jadi maksudnya tarawih aja terus lanjut witir dan atau gini Terawihnya nggak usah, tapi tahajud. Itu gimana Ustadz penjelasannya? Fikih mungkin ya? Iya. Ya, gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik. Jadi mungkin motivasinya saja Ustadz, ada orang yang memilih saya nggak usah tarawih tapi saya tahajud aja deh. Jadi malam saya tidur habis Isya gitu, kemudian nanti biar bisa bangun untuk tahajud. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada jawaban saya yang menyerempet fikih, nanti tetap dikonfirm kepada Al-Mukarram, guru kita Ustadz Agung Cahyadi, pakar fikih kita. Kalau ada perbedaan, kembalikan kepada beliau ya, karena beliau lebih mendalami. Jadi intinya masalah sholat tarawih atau sholat tahajud, ya kan, memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi yang terpenting bagi kita adalah semangat untuk mengisi Ramadan dengan hal-hal yang positif. Itu sesuatu yang harus menjadi main menu di otak kita. Itu tuh. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi ini menunjukkan apa Mas Raga? Mereka semangat banget gitu loh. Wah ini benar ini, Anda ini Ramadan terakhir, jangan sampai keliru gitu. Maka mereka tanya-tanya karena rata-rata begitu gitu kan ya. Ini saya seneng gitu dalam arti ya ini berarti memang motivasinya udah masuk begitu. Bahwa mereka kepingin teman-teman saudara kita Mitra Muslim kepingin banget gitu bahwa puasa kali ini harus lebih baik dari aspek fikihnya, lebih baik dari aspek spiritnya. Ini memang harus begitu gitu. Makanya saudaraku jangan berhenti sampai di sini saja, jangan berhenti. Terus dengerin radio-radio acara-acara di radio kita Suara Muslim Surabaya ini untuk terus mengawal supaya Ramadan kita jauh lebih baik. Jadi ikhwataddin hafizahumullah, Ibu Bapak, sebagai penutup untuk sesi pertama kajian Anda ini Ramadan terakhir adalah ada sebuah ungkapan yang pasti Ibu Bapak tahu nih quotes ini. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah kau hidup selamanya, tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah kau mati esok. Saya lebih mengartikan atau lebih mengambil spirit ini, terlepas dari kritikan terhadap makalah ini, bahwa untuk urusan dunia masih memungkinkan untuk bisa ditunda. Kalau hari ini kita luput gak dapat tender, Bapak Ibu, masih ada hari esok untuk kita jalankan. Fa'idha farogta fansab. Kan gitu kan ya. Kalau hari ini kita gagal, masih ada hari esok untuk kita perbaiki. Itu maksudnya ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada. Tapi untuk urusan akhirat, seolah kita mati esok, nggak boleh ada penundaan, kan begitu. Jadi kalau hari ini kita bisa mentarhib Ramadan dengan belajar, mengkaji supaya Ramadan jauh lebih berkualitas, jangan ditunda. Karena kita tidak tahu apakah besok kita itu hidup atau panjang umur atau kita diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Wa ma tadri nafsum bi ayyi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Karena kita tidak akan pernah tahu di bumi mana kita wafat dan sekaligus kita nggak pernah tahu kapan kita wafat. Karena itu mumpung masih diberi waktu nikmat oleh Allah hidup, ya enggak ya, kita mohonlah kepada Allah, saudara ikhwataddin fillah, supaya panjang umurnya. Nah, itu ikhwataddin fillah, dan masih ingat 2 tahun yang lalu saya pernah memberi sebuah doa kepada Ibu, Pak, doa ini nanti akan diulas lagi pada Kamis yang akan datang, tapi mumpung sebelum Kamis ini, cobalah banyak-banyakin doa ini. Allahumma sallimna li Ramadan,
wa sallim Ramadhan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan Allahumma sallimna li Ramadan, selamatkan kami untuk menangi Ramadan. Maksudnya panjangin umur kami ya Allah supaya kami bisa menangi Ramadan. Wa sallim Ramadhan lana, dan selamatkan Ramadan untuk kami ya Allah. Maksudnya apa? Berkahnya, rahmatnya, maghfirahnya, selamatkan untuk kami semua ya Rabb. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah semua amalan kami yang kami lakukan, amalan saleh yang kami lakukan di bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa itu, saya coba ulang pelan-pelan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Baca. Ini hadis, riwayat sahih ya, hadis ini. Ini doa tidak populer di Indonesia, tapi populer di kalangan ulama-ulama salaf. Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika kunut panjang di bulan Ramadan, di antara kunut itu doa ini yang dibaca. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallamhu minna mutaqabbala. Insyaallah kita masih lanjut lagi kajian ini pada Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipanjangin umur ya. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan panjangkan usia kami untuk bisa menikmati Ramadan. Amin. Dan Ramadan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini, dan insya Allah kita sambung lagi Mitra Muslim di pertemuan berikutnya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Ada Kiki Rizkyani di Suara Muslim Lumajang, kemudian di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, 96,2 Samara FM Tulungagung ada Anwar Fuadi, 88,1 Angka 17 FM Temanggung Jawa Tengah ada Dea, dan di 97 Mitra FM Batu ada Mahbub. Terima kasih juga untuk Mitra Muslim yang sudah bergabung, stay tune di channel YouTube Suara Muslim kami. Ada Bunda Afia yang setia, kemudian Pak Rudi, ada Mas Heri, ini ngopi sambil nyimak katanya ya. Kemudian ada Mas Ahmad Basit, ada Kak Muiz, Bu Inun, Pak Tohari, Bu Budi, Mbak Tarisa, ada Pak Sulaiman juga, Pak Abdurrahman, dan semua Mitra Muslim terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Semoga diberkahi oleh Allah dan insya Allah kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kru yang bertugas pagi hari ini. Edi Haryanto selaku videografer dan saya Raga Satria mohon pamit. Terima kasih Anda telah mendengarkan dan menyaksikan tampilan visual kami di channel YouTube Suara Muslim TV. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.